usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat kan di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka. Mana ya mereka? Itu mereka. Ayo guys. Ayo. Lagi bahas apa nih? Kalian tahu gak sekarang gaji DPR naik jadi 3 juta per hari loh. Parah ya, malah DPR sekarang suka korupsi lagi. Malah gajinya yang dinaikin. Betul, itu hancur deh negara. No like korup-korup. Din, tungguin Din. Kisah usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang. Tikus aja kamu. Tikus apa tuh? Tikus negara ya? Dari tadi scroll IG, TikTok, isinya cuma kasus-kasus korupsi semua. Biasanya tuh kasus-kasus yang kayak gitu, kasus yang jatuh, yang membutuhkan waktu. Ini mah kayak skip level, cepet banget. Emangnya kasus apaan sih? Kalau yang aku lihat sih kasus korupsi PT Timah 300 triliun. Oh, kamu nggak ingat kasus yang dulu itu? Kasus yang Pertamina itu? Yang mana? Yang 1000 triliun? Hah? 1000 triliun? Ya, hampir lah. Ironis sekali ya, padahal janjinya ingin mensejahterakan rakyat, tapi malah mensejahterakan rekeningnya sendiri. Rakyatnya rakyat siapa? Rakyat bank. Lah, bukan EG, bukan rakyat bank. Ya terus? Rakyat kaya yang punya jabatan. Ini sih bukan berita, ini update episode sinetron terbaru politik. Tapi iranya ya, pas pemilu pasti ada aja orang-orang yang percaya janji kayak gitu kayak gini. Ini namanya amnesia massal. Begitu dikasih kaos sama nasi aja udah lupa 5 tahun ke depan. Kalau gitu kita tetap jadi caleg aja, modal kaos partai sama nasi bungkus udah jadi anggota dewan. Gila, masih SMA udah mikirin kursi DPR. Tenang aja, ntar kalau kita masuk jangan lupa ikut tradisi foto di ruang kerja, senyum lebar sambil kerja tipis-tipis. Iya, kalau kalian gini-gini terus lama-lama kalian ikut jadi masalah juga. Bener tuh kata Adan, kita harus belajar dari masalah ini, bukan malah buat terus. Nah, kita itu harus bercanda biar nggak stres. Tapi kita juga harus tahu kalau ini tuh masalah yang serius. Dah lah, ayo ke kantin. Makanya jalan tuh pakai mata sini. Jalan tuh pakai kaki. Oke, seperti intinya korupsi itu bakal terus ada kalau misalnya kita generasi muda cuma nonton dan menjadi komentator doang. Sebenarnya kita nggak bisa sih langsung beresin ini semua, tapi relay juga bisa mulai dari diri kita sendiri seperti jujur, disiplin dan tidak main curang. Jadi nanti kalau ada yang bilang cuma nyontek aja kok, ingat ya, korupsi kan awalnya juga dari hal yang kecil. Dan jangan lupa, politik bukan cuma milik orang tua. Suatu saat kita pasti bakal mewarisinya, entah busuk atau bagus. Nah, makanya itu kita tuh harus pilih politik yang bersih atau politik yang drama sampai akhir.
Kalau begitu, aku pilih politik yang bahagia, yang main dan juga intinya yang nentuin. Kapan ya kira-kira negara kita kembali seperti semula? Pesan moralnya, korupsi dan politik kotor bukan hanya sekedar tontonan. Kalau generasi muda hanya diam dan menonton, drama ini akan terus berulang. Mulailah diri sendiri untuk menjadi orang jujur, kritis dan peduli, agar masa depan politik tidak menjadi cerita yang memalukan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja.